Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-19 ayat 30 sampai 38. Namun saya tidak akan membacakan keseluruhan ayat ini. Saya akan membacakan ayat 30 sampai 32 saja. Ayat 30, pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anak perempuannya di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita dapat menyambung keturunan dari ayah kita. Bapak-Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Mungkin inilah gambaran yang cocok untuk Lot dan keluarganya, yang mana mereka memilih untuk tinggal di dekat kota Sodom yang terkenal sangat jahat itu. Di kota itu pula Lot beserta keluarganya tinggal selama bertahun-tahun. Bahkan kedua putrinya sudah memilih pasangan dari antara pemuda di kota tersebut. Namun kemudian kedua calon menantu Lot ini menolak untuk ikut melarikan diri bersama dengan mereka saat Tuhan akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Nah, ketika mereka lari keluar dari Gomora ini, mereka akhirnya tinggal di dalam sebuah gua, di mana tidak ada penduduk di sekitar itu. Dan muncullah ide dari salah satu anak perempuannya ini untuk melakukan sebuah hubungan incest dengan ayahnya, dengan dalih untuk menyambung keturunan. Dan mereka sama sekali tidak mengindahkan norma kesusilaan yang seharusnya berlaku. Nah, mengapa bisa seperti ini? Hal ini mungkin disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan oleh penduduk yang ada di kota Sodom dan Gomora, yang sering mereka lihat dan mungkin sudah menjadi suatu hal yang wajar-wajar saja bagi mereka. Nah, kita mungkin bisa saja bingung, kenapa kejadian seperti ini bisa dicatat di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita justru bersyukur, karena dengan adanya catatan seperti inilah yang memberitahukan kepada kita bahwa isi di dalam Alkitab itu adalah sepenuhnya kebenaran. Kebenaran itu adalah menyatakan semua hal tanpa adanya usaha untuk menutup-nutupi keburukan dan kesalahan yang terjadi. Dan lewat catatan ini pula diperlihatkan bagaimana wujud nyata dari dosa itu sendiri. Tentu saja kejadian seperti ini akan ada konsekuensinya. Walaupun Alkitab tidak secara langsung menceritakan kepada kita, namun kita bisa menemukannya lewat nama anak-anak yang lahir dari kedua hubungan tersebut. Nah, putri sulung Lot melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Moab, yang secara harafiah itu berarti dari ayahku. Nah, sedangkan putri bungsunya juga melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak ini diberi nama Ben-Ami, yang berarti anak dari kaumku. Nah, kedua anak inilah yang kemudian menjadi bangsa Moab dan bangsa Amon. Kalau kita mencari nama dari kedua bangsa ini, maka kita akan menemukan hal yang cukup mengejutkan. Secara khusus ada di Ulangan 23 ayat 3. Dikatakan seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Bapak-Ibu Saudara, inilah yang Tuhan tetapkan menjadi hukuman bagi mereka. Namun, apakah ini menjadi akhir dari kisah Lot dan juga keturunannya? Apakah benar Tuhan sama sekali tidak memberikan pengampunan kepada mereka? Ternyata tidak. Karena jauh sesudah itu, ada seorang keturunan Moab yang masuk dalam sebuah sejarah penting dari garis keturunan Yesus Kristus, Sang Mesias yang dijanjikan sebagai juru selamat
untuk menebus dosa umat manusia. Siapakah keturunan dari bangsa Moab ini? Perempuan itu bernama Rut. Kita melihat di dalam catatan di bagian akhir dari kitab Rut ini, dikatakan Rut menikah dengan Boas. Dan dari pernikahan itu lahirlah Obed, ayah Isai, ayah Daud. Dan inilah merupakan bagian dari silsilah keturunan yang kemudian lahir Yesus Kristus di dalam silsilah itu. Dan kita bisa baca silsilah lengkapnya di Matius pasal yang pertama. Bapak Ibu Saudara, inilah anugerah terbesar bagi umat manusia. Tanpa memandang apapun yang sudah menjadi kesalahan mereka. Bahkan sebuah kesalahan yang paling hina yang kita lihat seperti yang dicatat di dalam Kejadian 19 ini. Tuhan memberikan pengampunan yang sama kepada semua orang. Dan setiap kita pun patut bersyukur atas anugerah yang besar ini. Karena setiap kita pun adalah manusia yang telah berdosa. Kita juga telah menerima anugerah pengampunan yang besar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Karya terbesar dalam hidup